Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita sedang mengerjakan Yamaha Mio. Kita coba hidupkan dulu ya, teman-teman. Tadi udah kita dengar sama-sama ya, teman-teman, di awal video, dan kondisi suara mesin atau tepatnya suara di bagian koper SPT, suara di area SPT ya. Dan ini akan saya lakukan pengecekan dahulu untuk area SPT-nya. Jadi ini saya bongkar dulu ya, teman-teman. Ini udah kita lepas untuk bagian puli depan sama puli belakang. Lalu kita akan cek satu persatu komponen yang ada di bagian speed ini. Dan yang pertama ini komponen kampas ganda ya, teman-teman. Ini komponen kampas gandanya oblak ya, teman-teman. Bisa dilihat cara mengecek oblak atau enggaknya seperti yang saya lakukan ini ya, teman-teman. Dan untuk bagian kampas ganda ini udah di
gerinda juga ya teman-teman, udah tipis juga untuk bagian kampas gandanya. Dan ini nanti akan kita bongkar dulu, tapi ini udah kelihatan sih ini oblak ya teman-teman untuk puli belakang ini cara pengecekan seperti itu ya teman. Dan jika udah oblak begini biasanya akan mengakibatkan bukan roller sih teman, panbelnya cepat haus ya teman. Ini nanti kita akan buka dulu untuk mengecek yang lebih lanjut. Dan ini untuk bagian rumah ruler, cam, karet slidernya. Ini rumah rollernya udah kemakan juga sih teman-teman, bisa dilihat ya teman-teman ini. Dan karet slidernya juga udah longgar banget. Nanti kita akan benerin karetnya, cuman untuk camnya ini kayaknya kita harus ganti. Dan ini untuk penampakan rollernya ya, rollernya udah peyang-peyang juga sih teman-teman. Dan ini untuk bagian rumah roller ini udah cukup parah ya teman. Ini kemakannya sangat parah. Dan ini untuk yang rollernya tadi itu teman-teman, ini rollernya udah peyang-peyang, bahkan udah kemakan sampai ke besinya. Dan efek dari kemakan sampai ke besi ini dia merusak cam ya teman-teman. Jadi rollernya yang merusak camnya, sehingga camnya juga ikut kemakan. Dan ini untuk komponen panbel namanya teman-teman, dan kode untuk panbel Yamaha Mio itu 5TL. Dan panbelnya ini cukup parah ya teman. Ini 5TL ya kodenya. Panbelnya cukup parah, pecah-pecah ya teman. Bahkan ini nggak layak pakai sih sebenarnya teman-teman. Ini pecah-pecah banget untuk bagian panbel. Lalu kita akan cek juga untuk bagian kipasnya ya teman. Ini kipasnya juga udah kemakan ya teman. Ini sama sih untuk bagian kipas sama rumah roller itu kuat banget kemakannya. Dan untuk mangkuk kampas ganda tadi itu masih bisa lah untuk dipakai. Dan untuk kampas ganda ini kita akan bongkar dulu ya teman, karena ini oblak. Saya curiganya bunyi kasar tadi itu dari bagian puli belakang ini ya teman-teman. Jadi saya akan lakukan pembongkaran dulu untuk bagian puli belakangnya. Oke ya. Dan ini ya teman-teman, saya jelaskan dulu. Untuk bagian rumah roller sama kipas itu nggak diganti. Lalu untuk bagian roller, cam itu diganti, dan bibelnya itu juga diganti. Kenapa rumah roller sama kipasnya nggak diganti ya? Karena pemilik motor itu danyanya kurang ya teman-teman. Jadi saya sarankan untuk ganti roller sama camnya dulu. Nanti untuk bagian rumah roller sama kipasnya itu bisa nyusul kemudian hari, karena motor ini untuk sekolah ya teman-teman. Jadi dananya kurang, lebih baik kita akal-akalin dulu untuk bagian rumah roller sama kipasnya. Dan yang paling penting itu untuk bagian roller, cam, sama panbelnya. Dan ini ya teman, ini untuk bagian kampas gandanya atau bagian puli belakang ini diganti nggak original ya teman. Ini dari persetujuan dari konsumennya, karena dia juga mikirin dananya ya. Sekali lagi dananya terhalang dari dana ya teman-teman. Jadi dia beli sendiri ya teman. Dia cari sendiri barangnya dan dapatnya yang bukan original, KW-KW. Dan untuk harganya ini kalau nggak salah sekitaran 300-an ya teman. Ini udah satu set, jadi tinggal pasang. Dan ini dia minta digantiin untuk per kampas gandanya. Nanti kita akan ganti pakai punya original Aerox ya teman. Per kampas gandanya kita ganti pakai original Aerox. Dan nanti kita akan pasang. Ini kita proses penggantian per
kampas ganda dan kita akan pasang per kampas ganda original Aerox ya. Oke, ini udah selesai untuk pemasangan per kampas ganda. Dan ini untuk kampas ganda ini dibelinya nggak bertekstur kayak gini ya. Tapi ini kan kampas gandanya bukan original, teksturnya itu agak lebih keras ya teman-teman. Jadi saya kasih semacam tekstur seperti itu pakai gerinda ya teman-teman. Diberi semacam ulir-ulir untuk agar dia lebih napak ya teman-teman. Dan ini kita akan proses pemasangan kembali per kampas ganda ke pulinya. Dan untuk masalah yang suara mesin kasar itu ya teman-teman, itu suara mesin yang kasar itu disebabkan oleh roller yang udah kemakan. Dan yang paling berpengaruh pada suara kasar itu adalah puli belakang ya teman-teman. Puli belakang itu oblak sehingga mengakibatkan bunyinya itu kasar. Jadi saya lakukan penggantian. Saya sarankan untuk penggantian puli belakang, dan bagian roller juga udah diganti ya teman. Jadi ini kita proses untuk pemasangan kampas gandanya ke puli belakang ya teman. Dan ini teman, jangan lupa ya, untuk proses pemasangan itu selalu dilumasi dengan grease. Ini saya memakai grease atau gemuk yang khusus untuk bagian spiti ya teman-teman. Dan ini kita akan langsung pasang aja ke bagian spitinya. Dan untuk proses pengetesan, tes hidup, sorry banget ya teman, kita nggak rekam, bukan sengaja nggak direkam karena HP-nya mati ya teman. Malum kita rekamnya pakai HP dan HP-nya mati. Dan untuk kesimpulannya, suara yang kasar di awal video tadi itu disebabkan oleh bagian roller cam itu udah kemakan yang sangat parah, sama bagian kampas ganda ini oblak. Jadi kita ganti ya teman-teman. Diganti itu pun tidak pakai yang original ya. Untuk bagian puli belakang satu set sama kampas ganda dan mangkuk kampas ganda, karena ya keterbatasan dana ya teman-teman. Jadi kita gantinya yang KW. Dan untuk bagian bagian roller sama cam itu kita ganti original, sama pibel juga original. Oke, terima kasih telah menonton. Jika ingin ditanyakan atau ada yang kurang jelas, bisa langsung komen. Dan buat teman-teman yang menyukai video ini silahkan subscribe ya. Dadah.